Struktur organisasi oleh Indra Dermawan, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Bisnis. Bentuk struktur organisasi yang diciptakan oleh Henry Fayol. Bentuk struktur organisasi yang diciptakan Henry Fayol merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam organisasi. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer, sering juga disebut dengan struktur organisasi lini atau garis, di mana terdapat struktur organisasi yang tegas dan jelas, kedudukan antara direktur utama, direktur keuangan, direktur pemasaran, membawahi kepala bagian, kepala bagian, kepala bagian. Demikian bentuk struktur organisasi. Selain direktur keuangan, terdapat direktur pemasaran, juga terdapat direktur Human Resource Department atau HRD yang akan membawahi kepala bagian dan memiliki struktur organisasi lini atau garis yang jelas. Kebaikan dari organisasi lini ini, garis tanggung jawab dan wewenang yang langsung bersifat sederhana serta mudah dimengerti. Disiplin dan pengawasan dipermudah karena jelasnya saluran perintah. Keputusan dapat dibuat lebih cepat. Jika digunakan secara tepat, dapat memiliki fleksibilitas terhadap perubahan. Sedangkan keburukan dari organisasi lini, di mana pertumbuhan fungsi garis tanpa perkembangan fungsi staf akan membebani tanggung jawab administratif secara berlebihan. Sulit untuk memperoleh dan melatih karyawan yang serba bisa. Diperlukan pemimpin perusahaan yang cakap dan berpengetahuan luas. Seringkali terjadi kurang adanya koordinasi antara bagian secara horizontal. Struktur organisasi yang kedua yakni struktur organisasi lini dan staf, di mana struktur organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberikan masukan, bantuan, pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan. Garis komando antara direktur dan staf terputus. Maka akan terlihat struktur organisasi sebagai berikut. Direktur, staf dengan garis putus-putus, manajer produksi di bawah direktur, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer HRD dibantu oleh staf, dan manajer membawahi supervisor, manajer pemasaran membawahi supervisor dan dibantu oleh staf, manajer keuangan dibantu oleh staf, membawahi langsung supervisor, manajer HRD dibantu oleh staf, dan membawahi supervisor. Maka ini dikatakan sebagai struktur organisasi lini dan staf. Adapun kebaikan struktur organisasi lini dan staf, manajer hanya memerlukan keahlian khusus dalam bidangnya saja. Dapat mewujudkan the right man in the right place. Semua perintah diberikan ke bawah melalui pimpinan, sehingga kewibawaan pemimpin tetap terjaga. Fungsi staf dilaksanakan oleh unit staf ahli menurut bidangnya, sedangkan unit garis dapat memusatkan perhatiannya pada fungsi. Namun, keburukan dari organisasi lini dan staf, wewenang staf harus dinyatakan secara tegas agar tidak menimbulkan friksi. Sebab seorang staf pada mulanya hanya memberikan nasihat, akhirnya dapat memberikan perintah. Ini salah satu kelemahan atau keburukan dari struktur organisasi lini dan staf. Dan unit staf sering sekali dapat memaksakan sasarannya pada unit lain. Seringkali sukar dikoordinasikan disebabkan rumit dan kompleksnya organisasi. Struktur organisasi yang ketiga yakni struktur organisasi fungsional. Suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan
kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional ini diciptakan oleh Taylor. Adapun struktur organisasi fungsional terdiri dari manajer eksekutif, membawahi HRD manager, membawahi sales manager, membawahi produksi manager, dan membawahi finance manager. Di bawahnya langsung employee, maka struktur organisasi ini dikatakan sebagai struktur organisasi. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional memberikan kemungkinan adanya spesialisasi, mudah untuk mengisi setiap jabatan karena masing-masing hanya dibutuhkan keahlian tertentu, memberikan pengawasan teknis yang lebih efektif kepada karyawan. Sedangkan keburukan atau kelemahan organisasi fungsional dapat mematahkan kesatuan perintah dan tanggung jawab karena karyawan penerima perintah dari beberapa atasan yang memiliki kekuasaan yang sama. Seringkali terjadi para ahli sulit bekerja sama karena masing-masing merasa bidang spesialisasinya. Gambaran struktur organisasi perusahaan di mana terdapat general manager. Dalam sebuah perusahaan, tugas dari general manager adalah memimpin perusahaan. Seorang general manager memiliki tanggung jawab pada keseluruhan sistem yang berjalan dalam sebuah perusahaan. Direktur divisi tugasnya memimpin bagian khusus dalam perusahaan serta melakukan koordinasi antara divisi dan memberikan laporan kepada general manager. Setiap bagian tidak memiliki garis komando lintas divisi sehingga hanya bisa mengambil kebijakan divisi. Sedangkan GA atau General Affair merupakan bagian divisi yang bertugas untuk menyediakan segala kebutuhan dan kelengkapan guna menunjang aktivitas perusahaan, seperti untuk mengurusi masalah seragam karyawan, mobil dinas, mes karyawan, pemeliharaan lingkungan kantor, atau juga memilih mitra kesehatan dengan perusahaan. Personalia Department, divisi ini memiliki tugas untuk menjaga kualitas sumber daya manusia perusahaan. Prosesnya dimulai dari masa perekrutan, penggantian jabatan, promosi, dan mutasi karyawan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, serta menjaga. Adapun Accounting Department merupakan departemen yang bertugas untuk mencatat serta mengatur masalah keuangan perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk mengadakan audit atas kerja yang sudah dilakukan divisi lain, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, khususnya di bidang keuangan, termasuk mengkontrol keseimbangan keuangan perusahaan. Sedangkan Purchasing Department, divisi ini biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Tugasnya adalah membeli bahan baku produksi. Selain itu, divisi ini juga bertugas menjalin kerjasama dengan pihak supplier bahan baku guna menjamin kelangsungan proses perusahaan. Divisi Marketing dan HRD. Marketing Department merupakan divisi ujung tombak perusahaan. Sebab tugas divisi ini adalah memasarkan semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan jika produk yang mereka hasilkan bisa laku di pasaran. Sedangkan Human Resource Department atau Research Department, fungsi dari divisi ini adalah melakukan penelitian serta mengembangkannya, seperti melakukan penelitian mengenai produk apa yang ada pada saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, atau juga melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat atas produk yang dihasilkan perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut akan digunakan untuk menciptakan sebuah sistem baru yang lebih baik bagi proses yang ada di perusahaan. Research Department jelas melakukan penelitian dan mengembangkan. Marketing Department, divisi ujung tombak perusahaan, sedangkan Research Department melakukan penelitian. Quality Assurance Department di perusahaan manufaktur, divisi ini bertugas untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan perusahaan sebelum dipasarkan ke tengah masyarakat. Produk yang tidak sesuai dengan standar akan dipisahkan untuk kemudian dikelompokkan ke dalam golongan produk yang gagal.
Sedangkan Maintenance Department, divisi ini biasanya disiapkan bagi perusahaan manufaktur atau juga bagi perusahaan yang memiliki kantor sendiri. Sementara bagi perusahaan yang gedung kantornya masih bergabung dengan perusahaan lain secara menyewa, biasanya meniadakan divisi ini. Sebab divisi ini bertugas memelihara perangkat yang terkait proses operasional perusahaan. Sedangkan Public Relation Department, fungsi dari divisi ini adalah menjadi perwajahan dan perusahaan, penciptaan citra perusahaan, khususnya dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan yang terkait dengan operasional perusahaan. Salah satu fungsinya adalah memberikan keterangan pers kepada wartawan apabila terdapat hal yang berkaitan dengan asas organisasi. Peran asas-asas organisasi yakni untuk pedoman membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien. Pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi agar dapat lancar. Asas organisasi memiliki urutan organisasi yang berfungsi untuk melakukan perumusan tujuan yang jelas, departemenisasi, dan pembagian kerja. Perumusan tujuan yang jelas memudahkan penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk pembentukan struktur kebutuhan, penyumbangan pengalaman kecapakapan daya kreasi dari para anggota organisasi. Departemenisasi, aktivitas untuk menyusun satuan-satuan atau unit-unit organisasi yang diperlukan untuk melakukan fungsi yang ada. Pembagian kerja, perincian, serta pengelompokan aktivitas yang semacam ini atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam ini atau erat hubungannya satu sama lain dilakukan oleh pejabat. Fungsi dari asas manajemen yang lain yakni koordinasi, pelimpahan wewenang, dan rentang kendali. Koordinasi, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam satu organisasi harus ada keselarasan aktivitas di antara satuan organisasi atau keselarasan di antara pejabatnya. Koordinasi, suatu asas umum dalam suatu organisasi. Koordinasi, suatu asas pokok dari suatu organisasi. Sedangkan pelimpahan wewenang dalam asas manajemen, penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Rentang kendali, yakni jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik atasan. Jenjang organisasi, kesatuan perintah, dan fleksibilitas. Jenjang organisasi adalah tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat karyawan, tugas, serta wewenang tertentu menurut kedudukannya dari atas sampai dengan bawah dalam suatu fungsi tertentu. Kesatuan perintah setiap karyawan dalam organisasi hendaknya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada atasan tertentu. Fleksibilitas struktur organisasi harus mudah diubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran yang sedang berjalan. Berkesinambungan, keseimbangan. Suatu organisasi harus dapat menyediakan berbagai sarana agar dapat melanjutkan aktivitas operasionalnya secara terus-menerus. Adapun keseimbangan dari suatu organisasi ini memiliki fungsi serta kesatuan organisasi harus ditempatkan dalam struktur organisasi sesuai dengan perannya. Fungsi utama dalam suatu organisasi harus dilakukan oleh suatu organisasi yang berkedudukan setingkat di bawah pucuk pimpinan. Fungsi lanjutan suatu organisasi harus dilakukan oleh satuan organisasi yang berkedudukan di bawah satuan organisasi yang melakukan fungsi yang sama. Fungsi serta satuan organisasi yang mempunyai sama pentingnya harus ditempatkan pada jenjang yang sama. Fungsi serta satuan organisasi yang mempunyai peranan menyeluruh jangan hanya ditempatkan salah satuan saja. Job pembagian tugas atau job description. Menurut Stone, job description adalah deskripsi pekerjaan atau deskripsi posisi. Pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa dilakukan. Atasan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Di sini, job description atasan
berfungsi untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan, sedangkan job description pimpinan organisasi untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja yang optimal. Job description pemegang jabatan sebagai panduan dan pedoman kerja, serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Fungsi dari job description yang lain, perekrut untuk mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai kebutuhan jabatan. Dan fungsi job description untuk trainer untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan. Demikian penjelasan manfaat dari job description untuk atasan, pimpinan organisasi, pemegang jabatan, perekrut, dan sedangkan asesor berfungsi atau jabatan asesor, job description asesor untuk melakukan analisa terhadap pemegang jabatan, melakukan perencanaan karir untuk menempatkan individu sesuai dengan peran tanggung jawab dan kebutuhan organisasi, perencanaan dan pengembangan organisasi untuk membuat perencanaan pengembangan organisasi yang membutuhkan pemahaman tentang jabatan dan jenis peran, tanggung jawab yang diperlukan, job evaluator untuk membuat jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Demikian tugas asesor sebagai job description asesor.